film indie ini tentu saja yang ada di luar pakem yang terdapat di film-film keluaran studio. Jadi pakemnya bukan berarti indie movie ini menggunakan aktor non profesional itu jadi sebuah kekurangan, tapi justru jadi plus point. Mereka lebih ke kenyataannya seperti ini loh. Gitu. Makanya indie movies ini biasanya muncul di saat resah. Halo, ya, saya Adi Nugroho, saya penulis skenario dan saya udah melalang buana di dunia perfilman dan dunia persinetron dari 90-an, ya dari 90 akhir lah. Saya buat beberapa film, di sana saya sebagai penulis skenarionya. Ada film Kuldesak, lalu ada film Jaya Langkung tahun 2000, lalu habis itu saya aktif di televisian, sinetron, buat beberapa sinetron seperti Tersanjung, lalu ada Cinta Indah, dan kemudian balik lagi ke perfilman. Jadi penulis skenario ada film Ruang, dan kemudian sebagai supervisi skenario buat supervisi skenario Tiga Sri Kandi, lalu juga balik lagi jadi penulis skenario di film Giz and Anne yang tayang di Netflix zamannya COVID. Terus di beberapa tahun terakhir ini saya di sebuah PH di PH Suraya Intersin, saya menyeleksi materi untuk dijadikan skenario yang sekarang lagi tayang. Boleh promo sedikit ya. Itu Racun Sangga sedang tayang di bioskop. Di bioskop pada mulai tayang dari tanggal 12 Desember kemarin. Oke, lengkap sekali portofolionya ya dengan CV-nya. Sebenarnya nih kayaknya udah selesai nih. Tapi apa? Ingin ngobrol. Ya nggak apa-apa ingin ngobrol. Keluarkan aja semua nanti. Oke, kayak seperti tadi gue bilang, kita akan membahas masalah independent movie ya. Nah, independent movie ini sebenarnya menarik sekali karena itu nggak hanya di zaman sekarang aja, tapi era retro itu udah ada independent movie, entah itu yang di Hollywood, ada di berbagai belahan dunia lain, dan juga di Indonesia juga ada pastinya ya. Itu kan pasti dampaknya ke kita juga. Nah sekarang pasti kalau istilah sekarang orang bilang POV, point of view-nya independent movie itu seperti apa? Kita kan nggak tahu kan. Yang kalau gue pribadi, gue taunya independent movie itu pokoknya yang istilahnya nyeleneh, nggak keluar dari pakem, terus apapun bisa dimasukkan di dalam situ. Nggak ada batas-batasan ruang untuk filmnya mesti bagaimana, ininya mesti bagaimana. Nah itu menurut gua. Tapi mungkin aku lagi kayaknya sopan banget ya. Gua bisa langsung ngebuka ke Mas Hadi. Kalau menurut Mas Hadi sendiri sebagai insan perfilman kan bisa saya bilang kan, itu independent movie itu karakteristiknya atau pokoknya spesifikasinya batasannya itu bagaimana? Oke. Jadi gini ya, Mas ya. Jadi pembuatan film itu kan sebuah industri. Film itu adalah hasil sebuah industri. Dan itu ada pelakunya itu dinaungi di yang istilahnya itu studios. Kalau di luar, kalau di kita bisa dibilang production house yang besar. PH. Jadi PH yang besar, jadi bisa dibilang PH. Rapi Film, Soraya Intersin, Multivision, Cinemark, dan ada berapa PH lagi yang sekarang tuh selalu konsisten tiap tahun memproduksi film-film itu yang disebut studios ya. Dan studios itu mereka tentu punya pakem kerja mereka sendiri. Mereka punya mindset sendiri. Jadi standarnya ada dan kita mesti dari awal juga ingat ya bahwa film itu adalah sebuah produk bisnis. Jadi pada saat sebuah film diproduksi, walaupun ada ekspresi, ada kepentingan untuk mengungkapkan ekspresi, walaupun ada kepentingan untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu, tapi tetap pada akhirnya itu adalah sebuah produk bisnis harus menghasilkan profit dan ngikutin pasar ya. Nah, karena kesadaran seperti itulah ya ada
pakem-pakem pembuatan film dari studio atau PH ini itu ada pola tertentunya yang tidak bisa yang tidak bisa tidak bisa sebegitu gampangnya dipatahkan. Jadi bahwa filmnya harus menghibur, bahwa filmnya harus punya standar presentasi yang baik, karena kan akan ditayangkan di bioskop ya. Orang akan bayar 30, 40, 50 ribu, mereka mengharapkan tayangan yang seperti apa, yang suaranya jernih, yang isi ceritanya menghibur, yang tampilan tokoh-tokohnya tuh yang dikenal gitu. Ada pesan moral juga. Ada pesan moralnya juga ya. Sebenarnya kita kalau dibilang film ada pesan moral tuh sebenarnya tuh agak berat, karena tahu-tahu bahkan wah nih pasti filmnya berat atau apa gitu. Tapi intinya ya, kalau kami sendiri para pelaku lebih sering kalau dibilang ada punya tema tersendiri. Itulah batasan yang ada di sebuah film yang diproduksi oleh studios atau PH. Nah, indie production yang juga sebagai kependekannya indie ya. Kita mungkin kita bilangnya indie aja ya. Nggak usah independent movie jadi satu. Keselip nanti lidahnya. Keselip. jadi film-film indie ini tentunya yang ada di luar pakem yang terdapat di film-film keluaran studio. Jadi pakemnya apa saja dalam artian kalau misalnya di sebuah film keluaran studio rata-rata mereka menggunakan pemain profesional, pemain yang sudah punya jam terbang, yang sudah punya background acting, mungkin jam terbang yang cukup banyak. Di indie mungkin bisa pakai teman-teman atau mungkin orang-orang yang non profesional. Jadi dan ini ada positifnya, jadi lebih real, jadi lebih raw, gitu. Jadi bukan berarti indie movie ini menggunakan aktor non profesional itu jadi sebuah kekurangan, tapi justru jadi plus point. Gitu. Terus lebih hidup dari sehari. Dan temanya mungkin bisa lebih beragam, mungkin bisa lebih nyeleneh ya, mungkin bisa lebih tidak terlalu terpatok bahwa semuanya itu harus jadi sesuatu yang bisa diterima banyak orang. Out of the box Bisa ya. Atau mungkin cara yang paling menjelaskannya, yang paling gampang menggambarkannya itu bahwa sebenarnya semua pembuat film itu membuat film yang bertema pasti semua ada marketnya, pasti semua ada penikmatnya. Cuma tinggal berapa banyak presentasinya. Studios atau PH itu membuat film yang pasti sebesar-besarnya. Jadi membuat film dengan tema yang 75%, 80% penonton di bioskop sudah tahu. Gitu. Tapi kalau misalnya indie movie, mereka bisa lebih mengkerucut, tapi dalam artian dengan mengambil persentase yang mungkin, karena mungkin hanya bisa diterima sasaran utamanya itu mungkin hanya 15-20 orang. Misalnya film tentang film independen tentang para pemotor di jalanan, untuk biker gang ya gitu. Terus film mengenai satu keluarga yang pasangan suami istri yang selalu bertengkar sama tetangganya, itu di sebuah komunitas suku tertentu. Skopnya lebih kecil itu. Skopnya lebih kecil, tapi bisa lebih intim dan bisa lebih dan bisa memberi warna daripada hal-hal yang masif dan lebih komprehensif mungkin. Lebih komprehensif ya, bisa pakai cara-cara penuturan yang beda gitu. Dan ini masuk ke hal berikutnya, itu semua film yang buat oleh studio itu biasanya mereka sudah punya pakem storytelling yang bisa dibilang udah diterima dari zaman pertama kali film dibuat di Hollywood atau di luar. Dalam artian 3 babak, selalu ada tokoh, selalu ada permasalahan, terakhirnya masalahnya dipecahkan, konklusinya dan rata-rata happy ending
Atau kalau tidak atau kalau misalnya tidak happy ending, ya kan, tetap ngasih celah bahwa oh ini mungkin di film tidak happy ending tapi bisa tetapi ada kemungkinan untuk jadi happy ending, ya. Sementara kalau di film independen di film potensi sequel ya karena kan biasa produk ya, kalau misalnya produk bisa menghasilkan ternyata profit lagi, ya kan? tidak. Nah kalau di film kalau di film indie hal-hal seperti itu lepas, hal seperti itu tidak menjadi keharusan. Sebuah film bisa jadi diakhiri dengan pertanyaan, diakhiri dengan sesuatu yang lebih membuat penasaran gitu. Tapi dari situlah muncul setelah nonton itu muncul diskusi, dan penuturannya juga seperti yang saya bilang tadi, tidak mesti semata-mata harus mengikuti 3 babak ya. Jadi jadi 3 babak itu tuh sebuah pola penuturan. Ada act 1, act 2, act 3, babak 1, babak 2, babak 3, akan pengenalan, permasalahan, penyelesaian. Nah, pasti itu ya, pakemnya gitu ya. Pasti ya, pakemnya seperti itu. Nah, kalau di film indie tidak berarti seperti itu. Ada beberapa film indie yang justru yang di awal tokohnya dalam masalah, endingnya masalahnya lebih gede lagi. Gitu. Bahkan ada, saya pernah lihat juga itu satu film Prancis. Ya. Itu jadi ceritanya itu bukan dari depan ke belakang. Iya. Tapi dari belakang ke depan. Ini Pak Lur udah ketawa-ketawa terus, kayaknya dia tahu filmnya apa. Karena ada mungkin teman-teman juga tahu ya, filmnya itu ya. Tapi benar ada salah satu adegan yang sangat sensasional. Tahu tuh. Ini terowongan kan? Nah, oke, terusin aja. Pertanyaan lagi. Betul. Jadi jalur indie itu ibaratnya itu menjadi eksplorasi sebuah petualangan, sebuah tantangan, sebuah niche, tapi yang bisa memperkaya vocabulary seseorang, penonton. Jadi buat pencinta film ini mereka pasti harusnya menyempatkan diri ya kan, setelah setahun nonton 100 film dari studio, mungkin 1 atau 2 akan nonton film indie. Jadi dua-duanya bisa dan saya rasa akan selalu eksis, karena memang di sejarahnya pun ya, indie film-film indie dan film-film studio, film-film mainstream itu dari dulu sampai sekarang selalu ada. Cuma tinggal ada momen-momen di saat film indie itu seperti mendapat porsi perhatian lebih, ya. Ada saat-saatnya seperti itu. Nah, itu bukannya. Tadi kita kan udah bicara, soalnya banyak banget film indie itu yang gimana, deskripsinya udah kayaknya udah lengkap banget gitu. Nah, sekarang gue jadi penasaran, sebenarnya waktu kita bicara film indie di tahun 90 itu kayak gimana sih suasananya? Jadi maksudnya kayak di Jakarta lah, kita kan di Jakarta, tapi memang kalau secara global, kalau secara global di dunia itu emang rame banget ya. Soalnya banyak film kayak Reservoir Dogs, waktu itu ada El Mariachi juga, sutradara kayak Robert Rodriguez, ada Quentin Tarantino juga mulai masuk lah di kancah perfilman global, ya kan. Nah, kalau di Indonesia sendiri gimana sih waktu itu? Jadi Jadi sebenarnya ya, kalau perkembangan film indie, kalau menurut pandangan saya, mereka itu ada untuk mengisi saat ada yang absen, ya. Di perfilman Indonesia pada saat itu di tahun 90-an. Masa emas itu sebenarnya. Masa emas untuk semangat masa indie. Masa emas buat remaja pria pada saat itu. Jadi waktu itu di dekade 90-an
perfilman Indonesia mengalami sebuah stagnasi, banyak faktor, gitu, banyak faktor. Tapi yang paling jelas bahwa para pembuat dan para produser mulai mengurangi secara drastis jumlah film yang mereka produksi, dan mereka lebih mengikuti selera apa yang waktu itu bisa cepat dan murah, cepat mendapatkan penonton dan murah untuk diproduksi. Jadi pada saat itu banyak film-film yang bisa dibilang era film esek-esek, gitu. Era film era film buka paha tinggi itu istilah 80-an ya kan gitu. Tapi di 90 itu banyaknya film esek-esek yang dibuat, ya gitu, itu kontras bertabrakan dengan makin banyaknya Cineplex yang muncul di mall-mall dan di toko-toko besar. Jadi pada saat itu bioskop menjadi tempat yang elit, bukan lagi yang di bioskop itu bukan lagi yang HTM-nya itu bisa 1.500, 5.000 udah bisa masuk. Ada didirikan di sebelah gudang, didirikan di sebelah kantor pos. Ya, tapi di 90-an itu makin banyak bioskop yang didirikan di mall-mall, di pusat perbelanjaan, yang otomatis itu pun sudah jadi semacam selektor untuk audiens yang akan datang itu seperti apa. Otomatis audiensnya tuh yang udah berduit, ya kan, bisa dibilang kelas B, kelas B ke atas lah, walaupun waktu itu belum banyak mall yang kelas A ya. Jadi mungkin waktu itu mall Pondok Indah sama Pondok Indah Mall sama Grand Indonesia itu yang dua. Plaza Indonesia yang paling top kan. Tapi waktu itu masih belum terlalu banyak Blok M Plaza juga masih belum. Blok M Plaza udah deh. 21 bukannya yang itu yang Tamrin pertama. Ya, jadi kalau sebut grupnya itu. Jadi grup 21 itu mengekspansi bioskop mereka di tempat-tempat perbelanjaan elit seperti ini. Jadi otomatis film-film Indonesia yang tayang di situ jadi seperti tidak punya tempat, karena penonton jadi risih. Penonton, wah sampai sebelumnya nonton nih, ya kan gitu. Apa nih? Oh, ini ada Terminator, Robin Hood, Naked Gun. Film Indonesianya apa? Ya kan. Film Indonesianya Ranjang Tanpa Kepastian. Iya. Wah, gitu kan. Jangan tonton film impor aja gitu. Dan jadi animo untuk penonton jadi turun ya. Tapi ya masa keemasan untuk pemuda-pemuda yang pingin mendapatkan gairahnya. Tapi ya tapi ya dampaknya ke industri film kita. Jadi output filmnya jadi kurang. Di saat yang sama industri TV Indonesia, TV swasta di Indonesia lagi boom, lagi meledak dengan adanya sinetron. Jadi para pekerja, sutradara, penulis skenario, pemain-pemainnya lari ke sinetron. Jadi otomatis ya kan untuk membuat film yang di luar film esek-esek itu nyaris tidak ada kesempatan gitu. Sampai ya akhirnya beberapa anak muda gitu, teman-teman saya ya kan gitu, biar nggak usah bilang saya ya, jadi bilang saya juga deh jadinya. Jadi teman saya Mira Rusmana, Rizal Mantovani dan Agnes, mereka berempat bertemu. Mereka punya keinginan kita pembuat film, tapi kita hanya buat film dokumenter, kita hanya buat video klip. Yuk kita bikin film ya gitu. Nah tapi waktu itu kan masih ada pertanyaan, kita buat film dengan tema-tema. Waktu itu mereka udah punya temanya jelas waktu itu. Filmnya namanya Konsak ya, dan temanya jelas, film anak muda yang resah
Atau itu mungkin kalau sekarang tuh film-film angst, film-film galau. Iya. Gitu. Iya. Nah, itu mau ditayangin di mana? Jelas 21 nggak akan langsung menerima. Oh ya kita tayangin ini. Bilang yaudah deh kita buat dulu filmnya, mikirnya nanti. Ya kan mikirnya nanti. Nah, spirit itulah yang namanya spirit indie semurni-murninya. Jadi kita buat film karena kita cinta. Kita buat film buat karena kita ingin menyuarakan sesuatu. Tayangnya di mana ya ntar gimana nanti. Oke, saya potong dulu ya, maaf ya. Tapi lengkap banget ya, ini udah A to Z semuanya penjelasannya. Kayaknya nggak perlu caster, ya udah ngomong sendiri nih. Tapi nggak apa-apa Mas Adi. Jadi kalau gue lihat ini tadi dari penjelasannya Mas Adi, independent movie itu mulai marak di Indonesia tergerak karena adanya masalah tadi keresahan monopoli, ya itu dan terus ada Cineplex yang akhirnya menimbulkan keraguan orang mau nonton kemana itu mungkin ya. Karena Cineplex itu baru booming itu di tahun itu juga ya. Cuman gue mau tanya dulu sejarahnya dari awal itu. Mungkin kalau Mas Adi di perfilman pasti tahu dong sejarahnya bagaimana kok independent movie itu bisa timbul. Ya kan? Itu mungkin apakah emang juga di tahun dulu di 50-an atau 60 mungkin bisa. Kalau secara global ya kan gitu, secara global dari sejarahnya dimulainya itu di pusat perfilman dunia, yaitu di Hollywood. Dari awal abad 20 memang kan banyak sekali perusahaan studio yang didirikan di sana, studio klasik. Jadi dari Paramount Pictures, Metro-Goldwyn-Mayer, Warner Bros, 20th Century Fox, Century Fox gitu. Mereka udah buat studio mereka sendiri, dan ada persaingan satu sama lain dengan kata lain, dan agar mereka bisa menjaga bahwa mereka bisa produksi dengan amunisi mereka, amunisi dalam artian dengan filmmaker, dengan sutradara, dengan aktor. Jadi itu semuanya dikontrak. Semua aktor pada saat itu dikontrak gitu. Dan beberapa aktor yang misalnya sudah dikontrak sama Paramount, ya otomatis mereka 5 tahun ke depan hanya buat film buat Paramount, mereka merasa kejenuhan. Mereka merasa terbatas kan. Dan mungkin ada di balik itu saya kurang detail, tapi ada juga persoalan mengenai pembayaran, mengenai situasi kerja. Saya mau kerja sama si C, tapi si C hanya bisa kerja di A, di studio A selama 5 tahun gitu. Itu jadi banyak kontraknya gitu. Jadi mereka merasa sistem studio ini jadi limitasi mereka. Jadi makanya di sekitar tahun 20-an 30-an itu beberapa bintang yang sudah tidak ingin bekerja seperti itu lagi, mereka mendirikan studio mereka sendiri ya kan. Jadi ada Charlie Chaplin, Mary Pickford, ada D.W. Griffith. Mereka mendirikan United Artists. Nah, baru tahu kan. Berarti United Artists. Jadi itulah indie movement pertama. Ya, gitu. Masih silent movie itu ya? Udah transisi. Ya, kan? United Artists ya. Artis. James Bond baru situ. Makin itu dia ya kan. Pada saat sebuah indie production jalan dan akhirnya menghasilkan lama-lama mereka akan menjalankan bisnis mereka seperti sebuah studio gitu, dan akhirnya mereka jadi studio juga gitu. Tapi menariknya setelah kita skip ke beberapa dekade setelah itu, karena besok kan ada perang dunia, ada berbagai macam gerakan-gerakan politik, gerakan sosial, sampai di tahun 60-an itu di tahun 60-an yang terjadi di Amerika itu jumlah teater bioskop itu jadi banyak sekali. Dan tidak semuanya mendapatkan jalur distribusi di mana setiap tempat itu bisa menayangkan memutar film studio-studio yang diproduksi yang berkeluar dari Hollywood. Jadi kalau misalnya ada Sound of Music, ada Lawrence of Arabia
udah buka di New York, udah buka di LA, di sebuah kota kecil di tengah-tengah di Missouri atau di Oklahoma mungkin belum bisa sampai. Nggak nyampe. Nah, atau kalau pun nyampe ya kan itu kan dalam Telat. di kopinya terbatas. Kopinya juga terbatas. Kopinya ya, terbatas. stoknya. Nah, jadi ada kekosongan jam-jam, ya kan jam pagi atau jam siang gitu. Ini mesti diisi. Nah, dengan diisi itulah ya kan para pembuat film, ya kan yang paling terkenal itu Roger Corman ya. Roger Corman dia punya target, saya akan mengisi layar kosong ini ya, dengan film-film yang saya buat dengan cepat, saya buat dengan budget murah dan ini akan tayang. Jadi itulah. Jadi kalau misalnya bicara soal indie indie movies di Hollywood itu nggak lepas dari tokoh-tokoh seperti Roger Corman ini. Ada Roger Corman, ada satu lagi namanya Russ Myers. Ya, Russ Myers tuh dia identik bikin film biker tapi yang dadanya selalu besar-besar. Era tahun 60-an. 60-an awal. Nah, yang saya tahu kalau yang biker tuh ada film namanya Easy Riders. Easy Riders itu indie ya? Itu indie dan itu muncul karena ya para pembuatnya Dennis Hopper, Jack Nicholson, sama mereka sudah Peter pernah Fonda. kerja, ya mereka pernah bekerja dengan Roger Corman dan mereka mengambil cara etos kerja dari Roger Corman, tapi mungkin mereka lebih sedikit idealis, jadi nggak semata-mata hanya eksploitatif, mereka juga menyampaikan keresahan karena di 60 itu ada beberapa movement yang buat Amerika pada umumnya itu resah, matinya John F. Kennedy, pecah perang Vietnam, nanti di 70 ada skandal Watergate, dalam artian eranya tidak bisa percaya sama institusi. Anti kemapanan. Jadi itu yang muncul semangat. Jadi dari awal dari sobat yang movie yang violence, gangsters, horror movies dari Roger Corman. Dan pas begitu di akhir 60-an mereka coba kita coba luapkan ke keresahan kita, keresahan kita sama Amerika ini mau dibawa kemana sih, Amerika ini akan jadi seperti apa sih gitu. Dan itu juga ada satu lagi yang cukup menarik, ada bahwa di tahun dari zamannya silent movie sampai tahun 60-an kira-kira itu adalah eranya cowboy. Eranya western merajalela, dan western memang kebanyakan dibuat bisa dibilang 90% itu dibuat sama studios. Itu termasuk yang ada dibilang cowboy spaghetti itu juga masuk di situ ya. Itu itu dari Eropa. Belahan bumi yang lain. Tapi era yang sama di situ juga. Era yang sama di situ juga ya, era yang sama di situ juga. Kalau spaghetti movie sebenarnya purely lebih eksploitasi Aji Mumpung. Jadi Aji Mumpung ada di industri juga, karena Aji Mumpung dalam artian saya lupa ya dari film, mungkin bahasa sekarangnya riding the wave ya. Riding the wave lagi rame-ramenya. Lagi rame-ramenya sama waktu itu ikutin trending sama waktu itu ada berapa filmmaker Eropa yang lihat gitu kan gitu. Kalau di western itu kan padang pasir padang tandus gitu ya kan gitu. Di Eropa ada nih yang kayak gini nih. Ada yang kayak gini nih di sebuah lokasi di Italia atau sebuah lokasi di Spanyol gitu. Ya udah kita bikin aja di situ ya kan gitu, dan waktu dilihat itu kan ini orang-orang Indian gitu kok kayak orang Italia Selatan ya gitu. Kita tes aja ya kan gitu. Dan waktu itu bisa terjadi karena waktu itu itu adalah era dubbing ya, era pada saat syuting voice dub ya. Jadi waktu itu pemainnya bisa ke Indonesia dari Amerika, terus ada yang dari Klaus Kinski dari Jerman, terus si B itu pada saat syuting ya udah ngomong pakai bahasa sendiri aja. Nanti kan didap cuma
cuma buka mulut aja gitu ya. Mereka hanya buka mulut, gitu. Mereka hanya buka mulut. Oke, itu kan berarti indie juga ya, yang kayak guys. Iya, ini juga. Ini juga walaupun akhirnya akhirnya pas begitu malah sukses begitu besar, akhirnya perusahaan-perusahaan Italia, perusahaan-perusahaan Eropa itu akhirnya jadi major, jadi studios juga. Oke, tapi itu spiritnya jelas spirit indie ya kan. Kita punya skill, kita mau buat film, terus ya udah kita buat aja ya kan gitu kan. Ini settingnya bukan di Amerika tapi kelihatan kayak di Amerika, ya udah syuting aja gitu. Dan bisa mengeksplor tokohnya bisa lebih gila ya. Kalau kita lihat ya film-film spaghetti western betul. Kita bandingin aja sama western betul ya, John Ford misalkan. Iya. Soalnya kalau western yang di Amerika itu kayaknya kalau jagoannya ini kan memang ya jagoan banget gitu. Iya. Punya pakemnya jagoan, betul, ya kan? betul. Karena John Wayne gitu. Iya, kita tahu lah John Wayne kayak gimana. Nah, karena tapi kalau misalkan spaghetti western kita bisa dark, Franco Nero di Chico itu dark banget. Iya. Gila gimana nggak dark, jalan-jalan bawa peti mayat. Iya. Belum lagi ya Clint Eastwood juga dia nggak senyum. Iya. Kita juga nggak tahu namanya dia siapa. Tapi Clint Eastwood itu lahir dari Cowboy Spaghetti itu ya? Dari itu. Jadi dia tuh main di film seri Rawhide, ya, film seri. Yeah. Dia udah punya popularitas di situ dan kan ada break ya kan antara syuting season 1 ke season berikutnya. Udah kamu ke Eropa aja, yuk saya mau ke Eropa ya kan gitu. Oh gitu ya. Dan waktu itu juga memang kenapa lebih dark karena memang waktu itu image western, image cowboy di western itu kan sebagai pemandu pembuka frontier. Oh, Mereka yang selalu memandu kalau ada karavan tuh mereka yang di depan gitu. Jadi itu nggak dipatahin sama para pembuat film western Amerika. Cukup lama nggak dipatahin. Mereka akhirnya patahin sendiri sama Sam Peckinpah. Ya. Wah keren itu. Ada film perangnya juga tuh. Ada film perangnya juga. Oke, tapi gue mau ngomong tadi masalah yang balik ke indie lagi tadi. Enggak. Kalau gue lihat terkesan kayaknya indie ini berusaha untuk membuat sesuatu yang kontradiktif dengan yang dibikin oleh studio-studio besar. Contohnya tadi kayak misalkan seorang jagoan, bukan sih jagoan deh, musuh pun bisa jadi jagoan. Dan akhir cerita pun akhirnya bukan happy ending tapi malah sad ending. Apakah ciri-cirinya independent movie itu seperti itu rata-rata? Mungkin lebih karena lebih karena dibebasin dari mesti begini loh, ya kan. Itu aja udah amat membebaskan para indie filmmaker. Oh, nggak mesti harus gini kan, nggak mesti harus hidup kan, suka-sukanya mau kayak gimana. Dan mereka mungkin bukan full yang datang dari tradisi akademi yang literatur yang semuanya harus baik, semua harus ada pesan moral, semua harus ada message-nya gitu. Jadi mereka bilang ya kan, mereka lebih ke kenyataannya seperti ini loh. Gitu. Makanya indie movies ini biasanya muncul di saat resah. Saat resah. Ya kan gitu. Kalau ada waktu kita akan bicara ke soal keresahan di film-film kategori 3 Hong Kong, tapi nanti itu sama teman-teman yang lain yang lebih ini. Tadi sebenarnya menarik ya Mas Adi bilang kalau ada satu ciri khas ya film-film indie itu instan, mudah dibikin, gampang, langsung jadi ya kan. Salah satunya tadi ada ya, gimana film indie itu bisa instan, bisa dengan biaya murah, bisa itu awal-awalnya ya, cepat awal-awalnya. Soalnya kan di era retro, terutama di tahun 80-an gitu, itu banyak produser yang stylenya begitu, bikin film instan dan dieksploitasi, ya entahlah itu violence-nya, entahlah itu seksnya ya kan. 80-an tuh ya? 80-an. Nah, kita kenal itu namanya film-film B-movie. Ya kan? Kayak studio atau produser yang terkenal banget waktu itu Golan Globus. Iya. Banyak film-film action yang Canon ya. Canon Group. Produksinya itu film-film action yang eksplosif banget ya. Itu termasuk indie juga ya berarti Canon itu. Nah, itu semangatnya indie.
tapi mungkin Mas Adi nih bisa gambarin gimana sih? Kalau Canon ya kan itu kayak Canon sama ada beberapa perusahaan lain lagi mungkin kayak New Horizon atau New Image itu lebih ke mereka kalau indie itu kan pembuatannya kan di luar ekosistem sebuah konglomerasi studio ya, yang semuanya harus jelas ini apa. Kalau Canon itu lebih ke mereka ngumpulin para investor mereka menyediakan memfasilitasi syuting di tempat tertentu dengan pemain tertentu segala macam, filmnya jadi mereka bawa film itu ke studio karena studio pada saat itu mereka mikir daripada kita bikin sendiri ya kan gitu studio waktu itu mulai terbuka pikirannya tuh, ini orang-orang indie ini bisa ngasih berpotensi mereka ngasih sesuatu yang beda ya kan gitu. Tapi kita mau bikin seperti itu, mindset kita belum siap, atau mungkin begini. Nah, muncullah orang ketiga ini ya kan middleman-nya ini ya kan gitu, Conan Canon Group ya kan, saya mau bikin saya udah bikin 10 film nih ya kan, itu Revenge of the Ninja, Breakdown A B C D Ninja ya kan, terus kalau beli Cyborg iya yang gue ingat ini bro, itu zaman-zamannya nuansa Missing in Action, Delta Force. Cuman waktu itu masih memperlihatkan heroismenya Amerika ya, itu itu kayaknya mereka udah itu kayaknya itu saat dimana Canon kayaknya udah lebih besar, udah jadi mini studio, istilahnya mini studio ya kan, mini studio. Mereka udah bisa produksi pakai funding mereka sendiri, dan yang paling penting mereka bisa mendistribusikan. Karena kalau distribusi itu kan hanya studio-studio yang sudah mapan, yang punya jaringan di bioskop seluruh dunia. Nah karena butuh jaringan itulah makanya Canon itu harus join sama Warner Bros ya kan. Yang paling gede itu Canon itu waktu join sama Warner Bros itu mereka bikin Cobra. Iya, Cobranya Stallone. Jadi ada Warner Bros. Teman-teman retro mungkin masih ingat ya. Cobra, ya kan. Stiker Cobra yang gambar Sylvester Stallone. Pakai beceng, ya kan. Pakai beceng ngapain? Pakai ini. Sugigi, bukan Sugigi. Itu Cobra ya. Itu produksi Canon didistribusi oleh Warner Brothers. Jadi mereka udah di taraf seperti itu gitu, atau ya Superman yang keempat. Superman yang keempat indie itu ya. Itu Quest for Peace ya. Iya, Quest for Peace ya kan gitu. Itu di Superman yang enggak banget. Itu tapi misinya bagus, tapi ya itu karena diproduksi dengan funding yang mini studio ya kan, jadi independen enggak, tapi studio juga enggak. Akhirnya ya banyak special effect yang jadi kurang baik lah. Tapi Superman 4 misinya baik ya kan gitu, misinya baik, misi perdamaian dengan musuhnya yang rambut itu ya. Oke, tapi anyway itu kalau gue lihat kan tadi kecenderungan mengenai 80s ya. Itu kayaknya lebih ke heroisme ini Amerika. Kita sebut jadi kita masuk ke real indie movement di 80-an ya kan. Indie movement di 80-an itu itu ada dua pencetusnya. Satu Sundance Film Festival yang diprakarsai oleh Robert Redford. Robert Redford punya tanah ya kan, di namanya Bang Sundance ya kan. Kayak ini dong, kayak tokohnya di film Cowboy yang satu itu. Presiden Sundance Kid. Dia namain dari dia itu ya. Dia namain tempatnya tadi. Dia namain tanahnya tuh, kotanya tuh Sundance, itu Culver City namanya. Saya lupa apa nama kotanya. Itu rutin tiap tahun mengadakan Sundance Film Festival, di mana para pembuat film yang filmnya udah jadi itu bisa menawarkan atau screening untuk menggandeng para distributor Warner Brothers, Paramount untuk membeli dan menaikkan filmnya di bioskop di seluruh Indonesia. Di Indonesia, Jadi lebih kayak expo. Iya, expo. Bedanya
kalau Expo biasanya kan Expo kan hanya kalangan industri yang nonton. Ini penonton paying audience bisa nonton. Karena dari mereka nonton, celetuk-celetuknya, respon positifnya bisa menaikkan harga filmnya itu. Itu satu. Sama satu lagi itu adalah rise-nya bangkitnya perusahaan Miramax yang didirikan oleh Harvey Weinstein bersaudara. Weinstein sama Bob Weinstein. Bob sama Harvey. Ya. Ini dua bersaudara ini dari kasus ya. Sekarang ada kasus ya kan. Gitu. Ya mereka sempat buat sejarah juga, tapi ya gimana ya. Gitu. Jadi waktu di tahun 80-an ini mereka ini adalah importir film-film art house, film-film festival dari Eropa. Mereka beli, ya kan, gitu kan, mereka terus mereka booking 100 layar di New York, 100 layar di LA, puterin, ya kan, gitu. Ada putar selama 2,5 bulan dapat duit, ya kan, gitu kan, terus mereka cari lagi jumlahin lagi gitu. Nah di saat Sundance ini di saat Sundance Film Festival ini pamornya naik, maksudnya mainstream maksudnya media mainstream mulai mengcovernya gitu. Dia memutuskan gimana kalau saya produksi, ya kan, atau saya langsung ambil dan saya langsung sebarkan ke seluruh bioskop di seluruh Amerika dan kemudian ke dunia. Dan pertama kali itu waktu di film Sex, Lies and Videotape. Sex, Lies and Videotape itu Steven Soderbergh ya? Steven Soderbergh. Film itu jadi sebelum Ocean 11 ya, Steven Soderbergh itu udah bikin Sex, Lies and Videotape. Ya sama yang Julia Roberts itu juga bagus itu Steve Soderbergh yang memperjuangkan Erin Brockovich. Oke, tapi gue nggak mau ngomong Erin Brockovich, gue mau bicara tadi masalah Sundance. Iya. Kalau gue lihat itu berarti Sundance Festival kan berarti dia kan? Iya. Itu mulai maraknya di Hollywood, mulai maksudnya mau menerima film-film indie di situ kan. Padahal di belahan dunia Eropa itu sudah ada kan namanya kayak Cannes Film Festival, terus ada Venice Film Festival. Nah itu mereka sebenarnya sudah indie lebih duluan. Maksudnya mereka udah bikin screening seperti itu. Mereka udah bikin screening screening. Tapi film-film Hollywood juga masuk situ pun. Sudah masuk. Kalau nggak salah Taxi Driver pernah menang, pernah. Taxi Driver, The Conversation itu pernah dapat penghargaan di Apocalypse Now. Apocalypse Now itu yang paling yang terkenal. Apocalypse Now menang di ini. Jadi di Eropa juga udah ada seperti itu, tapi mungkin hebatnya Weinstein dan Miramax ini cara mereka mengemasnya ya, jadi ini film-film sex lies videotape ya, terus mungkin nanti ada film My Own Private Idaho, Keanu Reeves sama River Phoenix ya kan, sama River Phoenix itu, terus mungkin kids-nya Larry Clark itu yang lebih gila lagi tuh. Kids Larry Clark, jadi yang sexual problem buat anak-anak jalan. Oke, itu kan dari 80s ya. Nanti kita beralih ke 90s ya. Mana Independence Day lagi mau ini film itu lagi booming ya. Tapi sebelumnya ini ada pertanyaan dari penonton juga. Oke, silakan. Mas Gus. Jadi pertanyaannya kan bahas ini ya. Sekarang ini kalau dia pada saya ya. Sejak fiction ya, terus sama ada Irici ya, itu film yang major label pun jadi banyak yang sounds indie ya jadinya. Terus kalau sekarang ini bedain yang jadi agak susah ya. Pakai ini sekarang di mana gitu. Karena film-film yang major juga udah banyak yang istilahnya noir ya. Itu jadi gimana nih untuk bedain yang indie yang mana sekarang? Karakteristiknya mungkin ya. Kalau yang sekarang sekarang itu semua indie pasti patokannya A24. Itu real tadi marak gitu ya. Itu modern indie. A24 mereka cerita-cerita mereka selalu beda. Benar. Ya kan, pemain-pemain mereka selalu ya pemain yang udah kita kenal tapi nggak kebayang jadi bintang. Tapi lebih gila lagi. Walaupun ada yang udah pemain terkenal tapi begitu main di film produksi itu bisa lebih next level lah. Iya.
Jadi A24 sama dulu ada, sekarang sekarang tutup ya, Annapurna Production ya. Terus ada apa cukup banyak sih ya, kan cukup banyak, tapi yang paling yang paling dominan memang A24. Itulah indie sekarang. Jadi spiritnya, taste-nya, dan ya bisa dilihat ya dari kemasannya, mereka nggak pernah terlalu mewah, production design nggak pernah, tapi selalu thought provoking, gokil, selalu memicu kontroversi, memicu pertanyaan. Salah satu filmnya ada yang lagi ini apa waktu itu ya? Gua boleh sebut Hereditary ya, betul. Terus bisa Midsommar bisa. Midsommar itu gila. Kita nyebut judulnya aja udah kebayang. Iya. Beda sekali ya. Talk to me ya. Yang horror. Iya, Talk to me. Talk to me juga dari gitu. Gak apa-apa, silakan. Film-film yang apa ya? Yang misalnya yang gore ya, kayak Saw. Nah itu masuk indie kan ya? Saw. Oh itu European production, itu produksi Eropa. Dari spiritnya mestinya indie ya, dari spiritnya sepertinya indie, karena itu kan di luar segala macam ekstremitasnya, itu kan memang film protes. Saw itu. Salo kan? Saw kan? Sorry, saya kepikirannya kok Salo sih. SAW. So, itu kalau kemudian dibikin Salo meledak lagi nih kepala. Ingat-ingat. Ya, so itu Lionsgate ya. Lionsgate juga salah satu perusahaan indie, tapi Lionsgate itu lebih dekat ke zaman-zaman Roger Corman. Jadi Lionsgate itu Roger Corman modern gitu. Mereka gore, mereka menghadirkan gore yang eksesif gitu, tapi biasanya selalu ada pemikiran, selalu ada sesuatu yang mengusik di gore-nya itu. Boys kalau saya itu ada pembukaan sendiri itu dia apa ya, saya juga film-film yang istilahnya yang bikin mual gitu. Oke. Iya. Jump scare juga. Iya. Oh bukan jump scare ya? Psychological horror kali ya? Bukan juga ya? Ada istilahnya transgressive cinema. Tapi seperti itu lebih banyak didapatkan di Jepang, karena Jepang yang bikin Tokyo Ghoul, zombie yang tahu-tahu senjatanya bisa keluar dari mana, telinganya tahu-tahu ada giginya, tahu-tahu bisa badan bisa dibelah ya kan. Itu subgenre yang unik sih. Suatu saat harus dibahas juga nih kalau ada waktu. Iya, soalnya horor sebenarnya horor udah pernah dibahas, tapi kalau yang lebih luas lagi itu udah lebih yang horor miring lah. Jadi sebenarnya Tunggu, udah selesai nih. oh iya, udah. Gimana? Oke. Jadi sebenarnya mending kita sepakati aja. Kita bahas yang indie itu spiritnya aja. Karena kalau misalkan produksi siapa aja bisa bikin. Sekarang udah bisa produksi. Ya. Apalagi ya studio-studio besar juga udah ngelihat pasar indie ya kan. Iya. Jadi banyak studio-studio besar bikin film tapi spiritnya indie. Studio besar tuh bahkan sempat mereka itu bikin anak perusahaan indie sendiri ya. Jadi Universal bikin Focus, terus Fox bikin Fox Searchlight, Paramount bisa bikin Paramount Vantage itu cuma satu film yang paling top itu tuh Virgin Suicide. Itu jadi studios ini mikir, daripada saya beli sama Weinstein, saya beli sama atau daripada tiap tahun saya mesti ke Sundance, saya bikin alokasiin aja budget terus bikin sendiri gitu. Tapi dari semua itu kayaknya rontok, karena mungkin mindsetnya memang mindset korporasi ya. Gitu. Sebenarnya ini begini nih sama aja industri musik juga begitu kan. Saat musisi-musisi indie udah mulai banyak, pasarnya udah ada, diambil lah sama ya label-label gede gitu. Major label udah pakai musisi indie juga. Jadi ada kecenderungannya gini ya, artinya satu film indie yang sukses
akhirnya dibeli sama studio besar untuk dibikin sequelnya. Ya. Itu ada yang jadi seperti itu ya. Contohnya mungkin Saw itu ya, termasuk itu ya. So bisa, kemudian ya kan, studio besar. itu El Mariachi oh iya, El Mariachi ini. El Mariachi malah di remake. jadi Desperado. Dari Desperado. Oh, Desperado. itu ya. Desperado jadi Once Upon a Time in Mexico. In Mexico. Tahu habis itu Well, ya. ada terusan lagi tuh. Itu ya, kalau nggak salah El Mariachi Roberto Rodriguez ya. Robert Rodriguez. Itu Aslinya ya. itu spiritnya indie paling tinggi itu Oh, iya. dari segi teknis itu dia ya kan gitu. Karena dia pikir saya main gitar saya ngetuk sendiri lah, saya jadi kemana-mana sendiri lah, saya jadi editor sendiri lah, Iya, semua. saya bisa handle sound gitu, saya bikin handle sound sendiri lah gitu. Terus pemainnya siapa? Oh 1, 2, 3, 4, 5 adik-adik saya main gitu. Terus musiknya gimana? Ya udahlah, saya bisa main gitar. Bintangnya siapa sih? El Mariachi itu? Itu kalau nggak salah sepupu sendiri ya. Dia Yang El Mariachi ya. Iya. Sebelum jadi Desperado. Iya. Desperado kan Antonio Banderas. Yang sama Hayek juga. Iya itu kayaknya saudara-saudara dia ada sepupu dia di Meksiko, karena Meksiko tuh sama kayak kekompakan keluarganya itu Iya. tinggi. Dan hasilnya juga keren ya, nggak perlu Iya, efek keren gitu. Jadi pada waktu film itu dibeli kan El Mariachi kan dibeli sama Columbia kan. Jadi paketnya bisa beli bisa rilis El Mariachi sama bisa remake El Mariachi, which is jadi Desperado. Itu joke-nya itu adalah bahwa pada saat El Mariachi itu dibeli sama Columbia, kan depannya kan harus ada logo Columbia. Logo Columbia itu sendiri lebih mahal daripada seluruh filmnya. Gitu ya. Oke, itu 90s ya. Itu 90s, Kita udah 90s. mulai masuk 90s ya. Soalnya kalau di 90s itu kan ya kayaknya ya tadi juga Mas Adi bilang kan di situ ada kekosongan. Jadi ya mungkin di sini di Jakarta, di Indonesia lah. Ya. Anak muda itu jadi kayak kehilangan kehilangan icon. Kalau misalkan kalau misalkan anak 70-an mereka kan ada icon film-film yang jadi ikonnya mereka kayak Cintaku di Kampus Biru misalkan. Iya kan, atau Ali Topan gitu. Sementara anak 90-an apa? Nggak ada. Icon film lokalnya. Nggak ada. Gairah Membara. Ya kan? Nggak juga kan, makanya di situ ini yang saya lihat ya. Saya ngelihat Tiga lokal ya ini berarti. ya di scene lokal ini anak-anak muda pada saat itu nyari film-film yang kayaknya bisa merepresentasikan semangat mudanya gitu loh. Ya itu tadi, tapi waktu itu kan baru masih ada film-film kayak Natural Born Killer, Ya. masih ada Pulp Fiction juga gitu, terus ada Reservoir Dogs. Saya nggak tahu ya waktu itu Reservoir Dogs sempat masuk sini nggak? Nggak masuk sini, Nggak masuk sini, tapi yang perlu yang perlu diingat juga pada saat 90-an itu adalah eranya Laserdisc. Iya, Laserdisc itu menjamur di mana-mana. Ya, Laserdisc itu jadi format utama untuk menonton film. Jadi kalau kita main ke rumah teman dia nggak punya Laserdisc player, lo nggak cool. Nggak cool ya. Dan saat itu ya Masih ada ini cartridge-nya buat Buat teks ya. ada juga tapi nggak banyak juga, tapi jadinya itu jadi lebih interaktif gitu. Itu yang lebih interaktif ya kan gitu. Agak menyempeng sedikit karena saya dari dulu pengen bilang ya kan di tahun 70 ya kan di tahun 70-an di saat-saatnya rock itu progressive rock itu lagi mendunia, lagi di mana-mana semuanya, yes, King Crimson segala macam, Jethro Tull ya kan gitu, dan kaset-kasetnya juga lagi bingung karena satu kaset satu lagu prog rock itu bisa 12 menit. Ini kita gimana nih ngebaginya nih ya kan gitu. Dan akhirnya kan pada banyak yang beli piringan hitamnya platnya langsung gitu. Jadi Genesis, yes ya kan, King Crimson gitu tuh dengerin Asia, denger gitu, dan kegiatannya waktu itu denger sampai full sambil lihat cover albumnya kan, album prog rock itu kan keren tuh. Sama juga dengan saya balik lagi ke 90-an pada saat Laserdisc itu menjamur di mana-mana.
ada dialognya tapi kita nggak begitu tahu ya, tapi sering kita tuh nonton sambil lihat-lihat ininya, lihat-lihat covernya gitu, karena dulu kan Laserdisc kan besar tuh covernya ya, dan biasanya kan dalamnya tuh kan ada jadi kayak ada esai, jadi kayak Criterion Seven Samurai atau Cries and Whispers atau The Man Who Fell to Earth, itu kan banyak sekali ininya ulasan-ulasannya, jadi sambil nonton baca diskusi gitu. Itu yang buat filmmaker kita saat itu jadi makin gemes gitu kan. Kita nggak bisa buat sih, ini cool loh, ini keren banget nih ya kan, orang-orang hero-hero kita bikin film. Apalagi jadi kayak ini ya. Jadi jadi tahun 90-an itu ya, rumah atau kamar anak muda kalau nggak ada poster Natural Born Killer ya itu nggak keren. Itu cukup ya kan. Jadi kalau mau keren tuh pasang poster Natural Born Killer, Pulp Fiction. Nah, kalaupun kepepet ya kan itu Laserdisc dipasang aja. Atau pin up dari majalah. Apalagi majalahnya film ya kan gede. Iya. Tapi balik mengenai LD ya, Laserdisc itu kan formatnya yang kayak piringan gitu ya, besar. Yang saya suka tuh dari LD itu ada chapter-chapternya. Iya. Gimana chapternya kita bisa tahu di saat mana apa adegan ini kita bisa langsung ke skip tag 4 skip gitu. Itu yang menarik sebenarnya ya. Menarik itu banyak ininya tuh, itu banyak kode-kode banyak kode-kode tertentu di situ ya kan gitu. Buat buat yang karena saya waktu itu masih di awal-awal di IKJ itu ya kan gitu, terus kita kan sering suruh nonton film, terus suruh analisa aduh filmnya apa nih kan gitu, tapi terus ada pengalaman waktu itu nonton filmnya Howard's End kalau nggak salah, itu kan dialog terus ya Howard's End dialog terus ya yang Thompson sama Anthony Hopkins ya kan gitu, terus kan kita mesti ngapain itu ya begini analisanya, temen saya ada yang bilang gitu kan gitu, ini chapternya kan 1, 2, 3, 4 sampai 28 sampai 32 itu kan ada adegan ya kan, ini struktur ceritanya nih ya kan, ya udah kita analisa bersih. Benar juga. Boleh. Iya. Jadi gitu, jadi artnya seninya sebuah perusahaan kasih chapter stops itu tuh ada artnya sendiri. Sayang sekarang kita nggak ada komunitas LD ya, kalau kita bisa bahas itu. Saya jadi ingat kalau nonton film-filmnya Tarantino kan, itu kan kalau filmnya Tarantino tuh khasnya gitu ya, dia pasti ada chapternya ya, ada bagian ini kayak di Pulp Fiction, walaupun non-linear. Iya non-linear, jadi nggak ngurut gitu loh. Kita masih bisa catch up ya kan, sampai akhirnya endingnya begini gitu loh. Endingnya tuh yang menarik ya. Iya. Ya gimana karakter-karakter yang tadinya ada di satu tempat yang beda-beda bertemu di satu bar itu kan. Bertemu satu bar. Iya, keren itu. Dan orang-orang dan waktu saya nonton ada yang hilang, John Travolta udah mati kok hidup lagi. Iya. Benar. Terus tapi dari cara dari celutukan seperti itu ya, dapat pemikiran ya yang akhirnya bisa buat orang bilang, oh iya ya ternyata bisa ya bikin seperti itu ya, itu apalagi waktu itu di KJ ya, jadi oh iya ya kan kita bisa beruntung seperti ini, disitulah mulai mikir ya kan, oke kita buat film dengan spirit seperti ini. Nah kayak plot twist apapun segala macamnya kayak gitu tuh yang istilahnya beyond our expectation gitu ya. Itu sebelumnya memang nggak terpikirkan oleh studio-studio besar. Apakah terus sejak ada itu kayaknya akhirnya studio besar lebih berani dilakukan oleh para independent filmmakers gitu, karena kalau studio besar mereka buat seperti itu pada suatu saat kan mereka harus lihat sama anggota board mereka. Tanggung jawab sama dan biasanya kan, dan itu kan saatnya di mana studio-studio itu udah jadi anak perusahaan dari konglomerasi lebih besar. Jadi Universal punyanya Seagram yang notabene produksi minuman, Columbia dari Sony ya itu masih dekat lah kan gitu. Tapi yang dari perusahaan minyak dan orang-orang yang selama ini ngurus minyak tahu nih anak perusahaan kita bikin Paramount lagi bikin ini nih. Apa ya? Ya kan gitu. Ngangil ininya ya nggak ketemu ya. Jadinya. Tapi kalau Tarantino ya kan itu dia yang paling berani kan gitu. Itu dia makanya udah mati kok hidup lagi.
gitu. Jadi spiritnya itu, dan semua orang mengakui ya dari beberapa filmmaker yang paling konsisten memang Tarantino. Maksudnya konsisten dalam hal apa ini? Konsisten dalam memiliki pemikiran independen. Jadi walaupun akhirnya dia dapat budget, walaupun akhirnya dia bisa buat bikin Django Unchained yang dengan Leonardo DiCaprio. Terus dia masih jaga loh. Dia masih spiritnya dia masih ada. Sampai gitu. bikin Once Upon a Time in Hollywood juga. Iya itu alternatif. Jadi alternatif bikin history. alternatif reality gitu kan. Dari itu pengembangan dari Inglourious Bastard gitu kan. Hitler bisa mati gitu. Itu terus Sharon Tate nggak mati gitu. Inglourious Bastard. Tapi yang saya suka dari Tarantino memang dia bikin dialog-dialog yang kadang nyelekit, kadang apa. Iya, benar banget. Iya. Jadi kalau di film-filmnya Tarantino itu yang paling menarik buat gua ya selain action itu dialognya gitu loh. Bro. Kayaknya kita tahan deh itu. Saudara-saudara nanti kita akan bahas lagi. Siap. Kita sekarang masih ini ya. Seru juga sih, gue kata sih bang Tarantino lah, ada beberapa macam sutradara. Setuju nggak? Iya. Oke. Balik lagi, lu ada pertanyaan lagi nggak bro? Oke. Jadi kalau film indie itu biasanya itu kan gimana ya? Kita datang nonton film itu nggak ada ekspektasi apa-apa, iya kan? Sekarang ini kita bicara bagus-bagusnya aja nih, seolah-olah wah film ini beda, keren, ya kan, suatu saran hiburan alternatif gitu loh. Tapi ada nggak sih film indie yang akhirnya jadi jelek banget, akhirnya semua orang itu sepakat mengutuk ya, ini film apaan sih gitu loh. Ada nggak yang kayak gitu? Jadi kan karena apa? Karena film indie kan dibikin semaunya sutradaranya dong. Sutradaranya nggak punya pikiran apa-apa, nggak mikirin penonton, nggak mikirin produser, nggak mikirin rumah produksinya, maunya dia aja gitu. Nah, ya pastinya efek kesannya gede banget ya kan. Nah, itu gimana tuh? Ya, pasti ada. Yang paling terkenal itu Southland Tales-nya Richard Kelly. Southland Tales Richard Kelly. Jadi Richard Kelly itu pertama kali bikin Donnie Darko yang itu gila banget. Donnie Darko itu film yang pertama kali bikin pertama kali yang Donnie Darko. Jack Gyllenhaal. Jack Gyllenhaal itu kok barusan baru kepikiran ya. Soal yang tadi gua tanyain ternyata gua langsung inget jawabannya. Masih inget The Room nggak, Mas? The Room tahu. Ya itulah. Tapi it's so bad, it's good. Saking jeleknya jadi bagus ya. Nah, inilah anehnya film indie nih. Itu mungkin kalau saya boleh nilai dari filmmakernya. Sebuah film dibuat, dilempar ke masyarakat, terus ya udah biar masyarakat yang nilai. The Room itu sutradaranya itu tetap ngotot. Ini film bagus. Ya kan gitu. Akhirnya jadi sebuah joke, tapi jadi ya udah terusin aja ya kan gitu. Jadi kita ngelihatnya kayak film apa ya, film komedi, ketawa-ketawa karena gimana tahu. saking kringnya. Tapi mungkin orang yang sama sekali tidak tahu reputasi film itu, kalau nonton, paling nggak akan kira kayaknya oke nih, kayaknya ada kayak satir, kayaknya satir nih, ya kan gitu. Satir ya kita nggak tahu, apa dia mungkin nggak tahu kalau di luar dari konteks itu sutradaranya udah digobrok-gobrokin sama semua. Nanti teman-teman mungkin The Room googling aja The Room. Ya, sutradaranya lu lupa ya? Yang main pokoknya aneh banget dia tuh. Ya main dia kalau nonton orang Amerika, kalau nonton itu disatukan sama filmnya The Accidental Artist. Nah, itu akhirnya dibikin film biopiknya ya. Biopik ya. Semacam biopik. Sama Seth Rogen sama James Franco. Sama Franco bersaudara yang main. Dave sama James yang main. Disaster Artist. Orang movie freak juga nih ya rupanya ya. Oke. Jadi ya itulah kalau namanya film indie kan ya yang bikin indie
semangatnya indie ya. Lebih baik lagi kalau yang nonton juga punya spirit indie yang sama, karena kira-kira biar lebih cocok begitu. Soalnya agak gimana? Susah juga kita nawarin film yang spiritnya indie ke penonton yang general, ya kan? Pastinya itu tadi tuh. Ini kenapa sih John Travolta hidup lagi? Ih, sadis banget gitu. Dan kalau kita nonton The Django-nya Quentin Tarantino kemarin kan bingung juga kenapa ada budak kulit hitam namanya Brumhilda von Schwarz. Iya, betul. Oke, gue mau ngomong masalah ini ya. Film-film indie ya sekarang kalau di Hollywood kita tahu kan ada MPAA ya, Motion Picture Academy Award. Sejauh mana mereka bisa menerima film-film indie gitu loh? Karena kan mungkin udah jauh beda dengan apa yang diharapkan oleh MPAA mungkin ya. Mungkin ya ceritanya agak nyeleneh, tapi kan gue lihat kan di tahun 90 udah mulai lunak. Itu ada batasan-batasan nggak jadi sebenarnya dari MPAA untuk menerima film-film? Sementara kan film-film indie kan dia festivalnya sendiri ada kan sebenarnya. Gimana tuh? Biasa. Sebentar. Baru ingat sebelum dilanjut, biar nggak penasaran, The Room tadi, Tony Wiseau. Tony Wiseau. Grup Tony Wiseau. 92 93 ya? Iya, tuh. 93. Iya. Tuh, ya ampun. Yuk, dilanjut. Oke ya tadi itu aja. MPAA sejauh mana mereka menerima visa film? Biasanya mereka ya kan karena mereka harus karena kayaknya mereka harus menentukan punya sikap sebagai sebuah otoritas ya, sebagai badan yang punya otoritas ya. Mereka gampang aja. Oh ya film filmnya gini. Oke, NC-17 ya. Sekarang udah nggak ada X. NC-17 ya. Gitu kan. Berarti kalau NC-17 itu kan reperkusinya kan jelas tidak bisa dipasarkan di jam-jam tertentu. Bahkan kalau nggak salah di beberapa negara bagian filmnya sama sekali nggak boleh ditayangkan gitu, dan ditayangkannya di bioskop yang punya regulasi ketat, harus nunjukin ID dulu. Gitu. Biasanya kayak gitu ya kan gitu. Soalnya macam-macam stage beda-beda. Iya, tapi itu resiko yang diambil kalau misalnya ngotot gitu kan. Oke, ya udah sini ya kan kita potong sana sini. Oh ya oke, R. Ya, silakan. Rated gitu. Buat restricted. Buat penonton di bawah 18 tahun. Jadi kalau masih di bawah 18 tahun nonton harus ada pendampingnya. Jadi kalau Betamax itu merah ya. Merah. Nah. Kalau enggak unrated. Itu yang bahaya lagi. Oke, tapi sejauh ini kalau gue lihat yang namanya indie movie hanya bisa dilihat oleh lapisan tertentu aja. Maksud gue gini, apakah anak-anak kecil gitu bisa nggak untuk menonton film-film indie movie? Ada film-film indie yang buat semua umur gitu loh, untuk buat anak. Sebenarnya ya kan itu balik tadi dari statement Mas tadi gitu kan, bahwa yang nonton film-film indie itu biasanya mau nonton di mana itu biasanya mereka itu yang memang sudah terlatih, yang sudah terdidik. Jadi mereka udah tahu kalau dalam 1 tahun kalender itu ya kan itu sampai Oktober ya kita nonton mainstream semua. Ya kan. Tapi pas November ada JAV. Oh kita udah nabung untuk nonton di German Film Festival, Japan Film Festival, mereka udah punya ini. Tapi kalau menjawab pertanyaan tadi, apakah untuk lapisan tertentu ya kan gitu. Kita kan di saat dimana censorship ini kan jadi semakin longgar ya kan, semakin longgar. Bahkan untuk YouTube pun ada kategorinya sekarang kan expose paling banyak anak-anak justru bukan ke TV tapi ke YouTube gitu. YouTube ada ininya ya? Ada resolusi apa ya? YouTube ada apa kategoriannya? Jadi ini kayaknya fase di mana kalau kesukaan film indie itu dikasih ke anak-anak
itu lewat ya kedewasaan masing-masing. Lewat kanal sendiri. Kalau sendiri sama kita sebagai orang tua, karena kita yang megang kontrol anak-anak kan, ya udah kamu bisa nonton ini, kamu bisa ya kalau Ghibli rata-rata bisa nonton semua lah ya kan gitu. Tapi kan ada walaupun memang buat dipahaminnya itu agak gimana, dewasa aja nggak paham. Dewasa aja nggak paham ya kan Ghibli itu. Cuma menariknya gini ya, saya jadi ingat film Red Balloon. Kalau masih ingat film Red Balloon itu film-film Perancis, film klasik. Yang bukan retas ya? Balloon ya, bukan retas ya? Bukan. Ada juga. Itu short movie ya, dan itu kebenaran saya punya anak. Ya. Dan dia itu sekarang mungkin umur 9 tahun ya. Dan dia suka sama film Red Balloon. Dan saya tanya, kamu dapat info dari mana? Oh iya Pak, ini ada loh di buku yang pernah Bapak kasih, Red Balloon. Dan saya udah nonton filmnya dan dia suka. Dan saya nonton filmnya, oh iya ini saya ingat, jadi ingat ini spiritnya indie juga gitu loh. Dan memang ternyata nggak menutup kemungkinan sebenarnya kalau film indie itu juga bisa dibikin buat semua kalangan. Ya kan? Tinggal ya itu tadi dibalikin ke filmmakernya, karena kalau saya lihat namanya industri film indie itu filmmaker itu dewa. Betul. Iya kan? Betul. Kalau di film kalau di film ya secara umum general ya dewanya pasti penonton atau pasar. Tapi kalau di indie itu filmmaker menjadi Tuhannya lah. Di situ saya bisa ngambil kesimpulan buat saya pribadi ya, itu yang membedain antara film indie dan film besar. Film dunia gitu sih. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada lagi? Mas Gus. Ini sih ini aja ya, pendapat saya. Kalau sekarang kan indie itu udah jadi major. Indie itu, jadi kalau lo indie, lo keren. Semua orang pengen keren. Jadi sekarang udah jadi major. Tapi harusnya sekarang menurut saya spirit indie itu harus yang justru yang animasi jadi yang ekstrim gitu loh. Misal jadi misalnya Melawan arus gitu ya. Jadi terus dia justru yang dibalikin. Jadi yang kontranya gitu. Seperti itu. Ada nggak sih yang mencoba yang membaca fenomena itu? Saya nonton, tapi ini agak berbeda ya. Jadi ada film tahun 2021 ya, itu kontroversi. Menurut saya indie, tapi yang tadi ngomongin sama Sobro tadi itu bisa untuk semua kalangan. Tapi sempat jadi polemik tuh, kontroversi di dunia maya waktu itu di Woodland ya. Sebagai berkuitan seperti itu. Itu film namanya Rusak. Kantun, Rusak. Oh iya. Yang anak masjid yang jadi kontroversi karena memang lagi sedang dalam kita dalam petik karena outfitnya Islami banget ya kan? Kita sedang agak terbelah ya. Waktu itu ramai karena itu dianggap membawa message untuk yang tahu dari satu golongan tertentu. Oke, ya. Gitu ya. Jadi yang bahasa damainya syar'i lah. Memang di situ terjadi perdebatan keras. Saya waktu itu memang keras sekali. Dan akhirnya dia rilis ya, kalau nggak salah. Rilis? Saya sempat nonton bro. Iya, sempat nonton bang. Nah itu termasuk indie nggak tuh? Menurut saya justru itu yang sekarang yang pantas indikasi itu indie. Di sisi dia aja udah masalah gimana. Jadi nih Mas Adi. Oke, jadi semakin berjalan ya kan gitu. Sebenarnya kan label indie atau tidak itu sendiri sudah menjadi pakem. Jadi otomatis ya kan ada ekspektasi. Gitu, ada ekspektasi kita buat film indie yang seperti ini nih, belum apa-apa udah bilang kita mau bikin film indie ya kan. Mungkin balik lagi ke kebanyakan dilema para pembuat, di mana semua di mana mereka yang
art mereka atau Yang atau terlibat dalam produksi. atau pengkaryaan mereka makin lama udah makin punya bagasi sendiri, akhirnya balik lagi nawaiitunya apa sih, niatnya apa sih, gitu. And kalau memang niatnya membuat kerusuhan atau apa ya kan gitu, tetap di koridor bahwa ini nanti pada saat menimbulkan kerusuhan bisa ada dialog sehat nggak? Ya, kan. Itu aja. Jadi kayak waktu mungkin balik tadi disebutin waktu bikin Salo itu ya kan, itu kan itu kan sebenarnya kan film protes mengenai Fasis. Ya fasis, mengenai fasis gitu. Tapi kan ada saat di mana teks menjadi subteks gitu. Atau kebalikannya, subteks menjadi teks gitu. Waktu itu mungkin masih terlalu dini ya untuk orang untuk berpikir seperti itu, karena habis itu sebenarnya mati. Dia dibunuh karena antara lain karena membuat film itu. Ya kan. Akhirnya kan balik lagi, ini niatnya apa sih? Ya kan gitu. Jadi kalau kita tahu kita akan selamat dengan bikin kita tahu kita akan mendapat keleluasaan dengan dibilang saya tapi filmmaker indie kok, ini film indie kok gitu. Tanggung jawab kita jadi sebenarnya jadi makin besar. Oke, ya kan, kamu kasih gagasan ya kan. Gagasannya emang buat provokator aja ya kan, atau mungkin untuk menimbulkan diskusi yang lebih baik gitu. edukasi ya kan gitu. Paling itu aja, karena ini nggak bisa ditahan karena memang akan ada seperti tindakan seperti ini, kayak tindakan dia di sosial media, di Twitter aja juga udah banyak kok gitu. Sebenarnya pengen ngasih tahu loh ya kan, menurut Kairian gimana guys ya kan, malah kan yang dikasih tahu cari gara-gara, no salty please, padahal emang salty. Gitu. Tergantung jadi niatnya seperti apa ya. Dan mungkin juga sekarang ini kan ada kecenderungan buat pihak produsen bikin produk yang beda gitu. Karena sekarang aja di Hollywood udah krisis ide. Iya. Hanya sequels dan IP. Ya, cuma betul. sequels, IP, remake ya. Film yang Betul. belum di remake kita remakein. Di sini juga udah mulai begitu. Makanya ada kayak semacam pressure buat bikin satu yang beda, bisa bikin beda kayak yang lain biar penonton nggak bosen gitu. Ya mungkin itulah. Jadi karena pengen dibikin beda gitu, walaupun niatnya nggak mau niat indie, jadi kesannya jadi sok-sokan indie atau gimana lah. Mungkin gitu ya. Bisa jadi gitu ya. Tapi pada kenyataannya mungkin ada. Oh, oke, pertanyaan lagi nggak apa-apa. Silakan. Nggak apa-apa. Jadi kalau ini agak beda ini ya, kalau misalnya tadi Pak Rusman plot twist ya, noir ya, bergenre noir. Nah sekarang kalau menurut saya film-film bergenre noir itu bisa dikatakan film-film indie ya. Kayak misalnya Christopher Nolan itu kan juga ciri khasnya seperti itu ya. Maksudnya dalam arti bisa konsepkan sebagai indie, tapi dia sebenarnya di studio besar labelnya gitu. Kayak gitu ya mungkin. Iya, bisa jadi seperti itu. Tapi Tapi jangan lupa nama Nolan sendiri sudah jadi brand. Ya kan itu. Kalau misalnya dia tahu bikin La La Land, kayaknya orang nggak percaya. Tapi Nolan udah begitu lama konsisten, ya sama aja kalau Quentin Tarantino atau bikin film anak-anak 1,5 jam ya kan, itu tanpa tembak-tembakan, orang mau heran ya kan, karena brandnya dia, namanya dia udah jadi brand gitu. Pada saat yang kayak Memento itu kan, iya, itu masih dia kan, siapa nih orang nih ya kan gitu, ini orang siapa nih. balik kan, iya, apa jadi terakhir, tapi yang mereka bikin kan begini banget ya, ada. Yang lu maksud tadi itu ya? Bukan ya, itu yang benar tadi. Ya kita anggap iya sih. Ya sama ya. Kita anggap iya. Ada ya gitu. Tapi yang mungkin Prancis. Teman-teman retrois ngebayanginnya Monica Bellucci pasti nih. Iya, Itu kita. Masih ada lagi nggak bahas ini, nggak bahas. Oke. Pertanyaan dari Sobrul lagi ada nggak kira-kira? Iya. Soalnya gue udah dikasih sign sama floor director nih, kayaknya udah agak lama kita nggak terasa ya. Oke, tapi nggak apa-apa, dari Sobrul ada pertanyaan mungkin. Oke, paling sekarang ini aja untuk pertanyaan terakhir. Tapi masih ada beberapa pertanyaan terakhir lagi.
kita belum ngomongin yang masalah di Indonesia sendiri ya. Maksudnya mulai marak independen sendiri lagi. Marak bener. indie movie itu mulai tahun berapa gitu boomingnya? Sebenarnya di Indonesia karena ada apa namanya indie movement ini munculnya saya lebih lihat saya lebih lihat dengan dilihat itu bukan dari kalau tadi di Amerika kan ada keresahan gitu. Kalau di Indonesia lebih pada ekosistemnya dalam artian ruang tayangnya. Ruang tayang di Indonesia itu kalau bukan kita nggak bicarain eksibitor besar ya. Kita mau buat film terus kita mau tayangin di mana ya? Itu di awal-awal 2000 itu ruang tayang itu adanya di bentara budaya. Bentara budaya sama cultural center di daerah. Jadi disitulah kalau yang di Jogja pasti udah tahu sekali bentara budaya. Bentara budaya karena di situ Fajar Nugros. Tapi buat kota-kota tertentu sih. Hanya buat kota-kota tertentu. Sampai sekarang masih ada. Bukan maksudnya mulai marak Waktu itu akhir 90-an ya. Awal 90. Awal 2000. Awal 2000 berarti ya. Awal 2000. Saya nggak tahu pemicunya apa, tapi kayaknya satu kota tuh bisa ada 2 atau 3 tempat pemutaran umum ya kan, mungkin juga pada waktu itu mungkin ada keresahan ya kan dengan teman-teman yang ingin masuk IKJ tapi mungkin jauh karena mungkin harganya nggak ini tuition fee-nya berat, mereka akhirnya yaudah deh kita bikin syuting ya kan, kita tayangin di Bentara Budaya, kita syuting tayang di British Council. Dan sorry itu Mas Adi, saya juga waktu zaman itu kayak nangkep kesan teman-teman anak muda waktu itu juga pengen jadi the next Tarantino-nya Indonesia, jadi Rodriguez-nya Indonesia, ada gitu. Makanya ini mohon maaf Mas Rudi, saya juga ngerasa film-film awalnya Rudi Sudjarwo itu ada kesan pengen kesana, kayak tragedi ROC ya kan, yang ya filmnya Dian Sastro, oke, Dian Sastro pertama kali ya. Nah jadi saya nangkap kesannya kesana itu gimana? Emang gitu apa? Kalau Rudi ada kasus sendiri, saya tahu, harus saya bilang aja di sini. Waktu baru pulang selesai kuliah film, dia sampai di Indonesia, dia tahu di Indonesia tidak ada yang buat film, semua orang buat sinetron. Dia datang ke tempat yang memproduksi sinetron paling besar di MVP pada waktu itu. Dia datang dengan kredensial dia sebagai lulusan sekolah film, lulusan dari luar, minta dia kesempatan untuk membuat sinetron sama produser ya, dan dikasih kesempatan jadi co-director, dan di saat dia jadi co-director dia mendapatkan dia melihat situasi yang tidak mungkin tidak ideal buat dia. Ya kan akhirnya dia nggak di situ, dia akhirnya mencoba jalannya dia sendiri buat film-film independen, sampai akhirnya dia pun dilihat sama Milan Lesmana diminta untuk membuat Ada Apa Dengan Cinta. Tapi spiritnya dia itu kayaknya sampai sekarang juga belum hilang. Dia bilang yang penting konten, yang penting emosinya saya dapat seperti apa, yang penting saya dapat truthnya seperti apa, saya dapat yang real tuh seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya tadi itu pertanyaannya, jadi kesannya banyak filmmaker muda waktu itu mau jadi the next Tarantino. Jadi saya kira itu wajar aja. Karena pastinya Tarantino juga mau jadi the next Sergio Leone nih. Sementara Steven Spielberg juga mau jadi the next John Ford gitu loh pasti. Ya, maksudnya waktu sehabis Pulp Fiction ya kan, waktu habis Pulp Fiction yang mana temanya adalah segerombolan orang segerombolan kriminal melakukan sesuatu tapi kemudian berantakan, dan kemudian ada rangkaian cerita, itu ada hampir semua sutradara film Hollywood buat itu di jalur mereka. Tapi ada Bryan Singer buat Usual Suspects. Dia bilang waktu itu pertama kali semua orang bilang ini Reservoir Dogs nih ya kan, itu pas begitu akhirnya bisa jadi filmnya sendiri. Ada film Gary Fleder bikin Things to Do in Denver When You're There.
yang juga seperti itu spiritnya, lebih emosional karena ada romance-nya segala macam. Tapi akhirnya nggak begitu juga. Maksudnya nggak banyak yang tahu lah. Gitu. Soalnya kadang ada yang sama berapa film yang ceritanya kayaknya sama. Pada akhirnya balik ke diri sendiri, begitu mencoba mengcopy Tarantino plek akhirnya nggak indie lagi sebenarnya, karena ya itu tadi nawaitunya pengen jadi the next Tarantino, bukan jadi the next you, gitu. Harusnya jadi you have to be yourself, gitu. Jadi itu yang sebenarnya dibuat sama Tarantino. Dia bikin ini nih, myself is gabungan film yang dia tonton, jadi seperti itu. Gitu. Oke. Sayang waktunya nih Mas. Tapi saya ada satu pertanyaan lagi. Kecenderungannya, tendensinya sekarang di Indonesia sendiri di filman antara indie movie dengan yang label besar, itu presentasinya lebih banyak yang mana? Dan sekarang apakah ada komunitas sendiri atau gerakan-gerakan sendiri yang berusaha untuk memajukan para filmmaker Indonesia untuk itu bisa lebih para indie movie bisa lebih diterima di film-film yang lebih besar gitu. Sekarang cenderungannya gimana tuh? Jelas yang mainstream yang PH akan selalu merajai ya. Tapi Indonesia punya satu keunikan, saya bilang keunikan sebenarnya suatu concern adalah SDM kita kurang sekali. SDM kita amat sangat kurang. Industri perbioskopan belum bisa 100% komit menampilkan film-film yang dibuat dengan film-film indie, ya kan gitu. Tapi jembatannya adalah semua PH, semua production house sekarang selalu aware sama karya-karya sutradara indie yang buat film pendek atau buat film-film untuk film yang mungkin di pitch funding. Itulah yang kalau misalnya teman-teman ada yang lihat ini, teruslah buat dengan resource kalian, dengan semangat yang ada, karena semangat nggak bisa dibeli, semangat nggak ada banknya. Jadi buatlah film-film itu. Kalau itu film itu benar-benar jujur, benar-benar punya suara, pasti ada yang notice. Pasti PH pasti ada yang notice gitu. Emang Makmul Mubarak, Regas Banu Teja, Umay, mereka yang kayaknya sekarang sudah dapat support dari PH. Mereka emang langsung start film pertama, bikin film layar lebar. Mereka kan enggak ada jembatan. Jadi tetap berproses ya. Calling card-nya. Jadi untuk mengetok pintu sekarang buatlah karya-karya film pendek sejujur mungkin, se-indie mungkin, ya kan, jadi biar kita tahu, oh ya suara saya seperti ini ya. Wes, keren ini saran dan pendapat dari Mas Adi sendiri. Oke, padahal ini udah besar nih ya. Oke. Aduh, sayang banget waktunya ya Mas Adi. Tapi anyway, terima kasih banyak, kita udah bicara mengenai indie movie dan perkembangannya sampai yang lokal maupun yang Hollywood. So bro, juga makasih banget ya, lu bisa nemenin gua sebagai podcaster. Dan oke, Mas Adi. Oke, kalau suka obrolan ini seperti biasa, share, like, komen, dan subscribe. Kalau begitu, sampai jumpa di episode mendatang. Oke, salam Retro SM Plus 62. Bye-bye.